Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Matematika Indonesia. Sebelum kita masuki materi yang akan kita bahas pada kali ini, silakan like, subscribe, and share channel YouTube kami agar kami bisa lebih berkembang dan lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang notasi anggota dan menyatakan himpunan. Notasi himpunan. Notasi adalah lambang, maka notasi himpunan adalah lambang dari suatu himpunan. Suatu himpunan dilambangkan dengan satu huruf kapital, yaitu A, B, atau C, dan seterusnya. Pilih saja dengan bebas, tidak ada aturan dalam memilih notasi atau lambangnya. Misal, A adalah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10. Jadi, pada contoh tersebut, himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10 dilambangkan dengan A. Pemilihan A di sini secara bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Anggota himpunan. Selanjutnya, penulisan anggota dari suatu himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal dengan didahului tanda sama dengan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10, maka penulisannya adalah A sama dengan buka kurung kurawal, tulis anggota dari himpunan A, yaitu sesuai dengan contoh di atas, yaitu himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10. Yang antara 1 dan 10 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan ditutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya, untuk penulisan jumlah anggota himpunan ditulis dengan N buka kurung notasi dari himpunan tersebut, tutup kurung. Contoh, A adalah himpunan dengan anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka, penulisan jumlah anggota himpunan A ditulis saja dengan N dalam kurung A. Itu dibaca jumlah anggota himpunan A. Jadi, NA atau dibaca dengan jumlah anggota himpunan A adalah 8. Selanjutnya, himpunan bilangan yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah himpunan bilangan asli. Itu dilambangkan dengan huruf A. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah himpunan bilangan cacah, dilambangkan dengan huruf C besar. Bilangan cacah sendiri itu adalah suatu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B. Itu dimulai dari negatif tak hingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai positif tak hingga. Himpunan bilangan ganjil itu dilambangkan dengan huruf J besar, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan bilangan genap itu dilambangkan dengan huruf G, dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima dilambangkan dengan huruf V besar, itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya.
Selanjutnya kita masuk ke materi menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode deskripsi, yaitu dengan menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaan dari suatu himpunan. Contoh, misalkan K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, maka ditulis dengan metode deskripsi sebagai berikut. K sama dengan buka kurung kurawal, tulis sifat atau syarat dari anggota K, yaitu bilangan asli kurang dari 5, tutup kurung kurawal. Jadi penulisan seperti ini, kalau sudah dimulai dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal, itu membacanya adalah K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Tidak perlu disebutkan sama dengan dan buka kurung kurawalnya. Metode yang kedua itu adalah metode tabulasi atau roster, yaitu dengan mendaftar atau menyebutkan setiap anggota-anggota himpunan tersebut. Contoh, K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jika ditulis dengan metode tabulasi, K sama dengan, kita tulis bilangan asli kurang dari 5. Seperti materi sebelumnya, bilangan asli itulah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli yang kurang dari 5 itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya metode yang ketiga atau metode yang terakhir itulah metode bersyarat rule atau biasa disebut dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, contoh K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jika ditulis dengan metode bersyarat atau dengan notasi, hasilnya adalah K buka kurung kurawal X kurang dari 5 X anggota bilangan asli. Selanjutnya untuk metode bersyarat atau dengan notasi bentuk himpunan ini akan kita bahas lebih lanjut. Cara penulisan himpunan dengan metode bersyarat atau notasi. Contoh, K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Syarat dari himpunan K kita tulis satu persatu. Syarat yang pertama itu adalah bilangan asli. Itu ditulis di himpunan K, ditulis K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Syarat yang pertama itu adalah bilangan asli. Maka untuk bilangan asli ditulis X anggota bilangan asli, atau kita tulis saja simbolnya A seperti yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya syarat yang kedua itu bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti syarat yang kedua itu adalah kurang dari 5. Itu penulisannya adalah X lebih kecil dari 5. Untuk penulisan metode bersyarat atau notasi, penulisan setiap syaratnya itu secara mundur. Dari syarat kedua baru syarat pertama. Kalau dalam suatu himpunan itu terdiri dari 3 syarat, maka ditulis dari syarat yang terakhir, ya syarat ketiga, syarat kedua, baru syarat yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita tulis terlebih dahulu seperti ini, K itu kurang dari 5 bilangan asli. Kalau kita tulis menjadi metode bersyarat atau dengan notasi, itu kita tulis K sama dengan X garis tegak X kurang dari 5, itu ditulis X lebih kecil dari 5 seperti yang ditulis yang berwarna biru, dan X bilangan asli itu X anggota A. Jadi demikian untuk penulisan metode bersyarat. Agar lebih jelasnya lagi, kita buat contoh selanjutnya. Misalkan A itu adalah himpunan dengan anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk mempermudah, ubah terlebih dahulu himpunan A ke dalam metode deskripsi. Jadi jika dijumpai sebuah himpunan yang dituliskan dengan metode tabulasi atau dituliskan anggota-anggotanya, untuk penulisan dengan metode bersyarat atau notasi itu lebih mudah kita ubah menjadi dalam bentuk deskripsi terlebih dahulu. Oke, misalkan contoh yang A ini. A itu adalah bilangan bulat antara 1 dan 7. Atau bisa juga bilangan cacah antara 1 dan 7, karena 2, 3, 4, 5, dan 6 ini juga termasuk bilangan bulat
termasuk juga bilangan cacah, dan juga termasuk bilangan asli antara 1 dan 7. Tinggal kita pilih salah satu, mau pilih yang mana. Misal kita ambil A adalah bilangan bulat antara 1 dan 7. Maka syarat-syarat dari himpunan A tersebut adalah yang pertama itu bilangan bulat. Maka ditulis X anggota B. Yang kedua antara 1 dan 7. Cara penulisan antara adalah seperti ini. 1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 7. X-nya kita tulis di tengah. Maka di sini kita sudah bisa menulis metode notasinya, yaitu A X itu lebih kecil, 1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 7. X anggota bilangan bulat. Ini cara bacanya adalah himpunan A beranggotakan X. X itu antara 1 dan 7 dan X anggota bilangan bulat. Oke, demikian untuk cara penulisan dengan metode bersyarat atau notasi. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam himpunan. Yang pertama itu ada himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya terbatas dan dapat dihitung. Contoh misalkan P adalah himpunan huruf pembentuk kata siswa. Jadi P anggotanya adalah S, I, W, dan A. Untuk anggota yang sama ditulis cukup satu kali. Jadi jumlah anggota P atau NP itu dibaca jumlah anggota P adalah 4. Yang kedua itu himpunan tak berhingga atau tak hingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Contoh bilangan asli, bilangan bulat, atau T 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu tidak terbatas. Selanjutnya adalah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh M adalah himpunan bulan yang jumlah harinya 32. Karena tidak ada bulan yang jumlah harinya 32, maka jumlah anggota M itu kosong. Penulisannya adalah kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau M sama dengan 0 di garis miring. Oke, demikian untuk materi kita pada kali ini. Semoga dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.